Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Walhamdulillah, kita saat ini berada di pembahasan yang ke-21 dari materi kita mempelajari tentang nahwu. Sekarang kita memasuki bagian keempat dan kelima dari isim-isim yang mengalami kondisi nasab. Isim-isim yang mengalami kondisi nasab sudah dipelajari 3, maf'ul bih, maf'ul mutlak, dan dzaraf atau maf'ul fih. Sekarang yang keempat yaitu maf'ul li ajli dan maf'ul ma'ah. Kita pelajari di pembahasan kali ini. Maf'ul li ajli, dia adalah isim yang nasab ya, yang menunjukkan alasan atau sebab dilakukannya suatu perbuatan. Jadi kita harus tahu artinya, dan artinya tersebut adalah menunjukkan alasan suatu perbuatan ya. Kita lihat cirinya. Kita dapat mengetahui maf'ul li ajlih ini dia bisa menjawab pertanyaan mengapa atau karena apa. Jadi kalau kita baca kalimatnya, kemudian kita tanyakan kalimat itu dengan mengapa, nah apa jawabannya itu? Dia adalah maf'ul li ajlih. Jadi sekali lagi perlu mengetahui arti dari tiap kosakata buat menentukan mana yang jabatannya sebagai ini, mana jabatannya sebagai ini. Nah, ini harus tahu kita. Kemudian yang kedua, dia berupa masdar. Tentang arti masdar dipelajari di pembahasan shorof ya. Sudah kita lewati juga tentang masdar ini di pembahasan maf'ul mutlak, pembahasan maf'ul mutlak. Kita lihat contohnya. Ja'a Zaidun talaban lil ilmi. Ja'a Zaidun, di sini fiilnya adalah datang, ja'a. Zaid datang. Nah, untuk apa Zaid datang? Talaban lil ilmi. Nah, talaban di sini bukan maf'ul bih. Bukan maf'ul bih, tetapi adalah maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih. Dia menjelaskan tentang alasan terjadinya suatu fiil. Dalam konteks kalimat ini, tolaban menerangkan tentang kenapa Zaid datang, yaitu tolaban untuk mencari lil ilmi, mencari ilmu. Nah, tolaban maf'ul li ajlih, menunjukkan alasan Zaid datang. Contoh yang kedua adalah safara aliyun hubban fil watoni. Ali bepergian, safara aliyun. Ngapain Ali bepergian? Kenapa? Hubban, karena cinta, fil watoni, cinta kepada tanah airnya. Akhirnya dia pulang, begitu kan? Ya, hubban adalah maf'ul li ajlih, menjelaskan kenapa Ali bepergian. Sekali lagi, di sini kita melihat bahwa untuk tahu hubban ini posisinya sebagai apa, kita harus tahu artinya. Kalau kita tidak tahu artinya, hubban ini bisa saja disebut, oh ini maf'ul bih, soalnya mansub, objek dia. Tidak nyambung. Ya, tidak cocok dia sebagai maf'ul bih. Karena itu, bagi teman-teman yang sedang mempelajari nahwu dan merasa kesulitan ketika praktek, waktu contohnya gampang, waktu praktek loh kok susah. Nah, barangkali akar masalahnya adalah masih kurang kosakata. Maka dilangkahkan kiat-kiat yang bisa memperbanyak kosakata seperti sering mengikuti kajian kitab, begitu. Yang kelima, pembahasan terakhir kita yaitu maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah ini gampang. Maf'ul ma'ah ini adalah isim mansub yang menjelaskan keberadaan sesuatu yang terjadi bersama-sama dengan perbuatan, tetapi tidak menjadi bagian dari pelakunya. Ini penting.
tidak menjadi bagian dari pelakunya. Kita lihat ketentuan maf'ul ma'ah. Dia didahului oleh huruf waw. Waw di sini artinya bukan dan. Kita pernah tahu ada wa ya. Wa itu dan. Tapi wa itu juga bisa demi, ya kan? Wallahi, demi Allah. Untuk sumpah. Nah, di sini waw ma'iyah. Waw artinya adalah bersama. Ma'iyah artinya bersama. Jadi maf'ul ma'ah itu didahului oleh huruf wa. Ya, wa yang punya makna bersama. Dari mana tahu? Cirinya apa? Apakah wa-nya harokat kasroh? Enggak. Harokatnya tetap fathah. Nah, tetapi kita bisa mengetahui dari konteksnya. Kemudian menunjukkan sesuatu yang terjadi bersamaan dengan fi'il. Lihat ya, sesuatu yang terjadi bersamaan. Yang bersama dengan fi'il di momen itu apa, begitu. Dan tidak menjadi bagian dari pelaku. Tidak menjadi bagian. Kita lihat contohnya supaya jelas. Sara Khalidun wan nahra. Khalid sara berjalan. Khalid berjalan wan nahra bersama sungai. Ya, artinya apa? Artinya Khalid berjalan di pinggir sungai. Ya. Jadi dia dikatakan Khalid berjalan bersama sungai. Apakah sungainya ikut jalan juga? Misalnya Zaid, Khalid, dia ke tengah kota, sungainya ngikutin juga? Kan tidak. Ya, karena dalam hal ini sungai tidak ikut jalan. Kalau airnya iya beda lagi nih. Tapi sungai itu ya tetap di posisinya. Yang jalan hanya Khalid. Nah, dalam bentuk ini kita tahu bahwa waw di situ dia adalah waw ma'iyah yang punya arti bersama. Khalid berjalan bersama sungai. Nahra maf'ul ma'ah. Ya, menunjukkan sesuatu yang bersama Khalid ketika dia sedang berjalan. Contoh kedua adalah aqbalal amiru wasyamsa. Aqbalal amir, sang pangeran atau pemimpin, datang bersama matahari. Ya. Apakah mataharinya ikut datang juga? Datang ke istana? Datang ke pemukiman? Tidak, matahari tetap di langit. Kan begitu. Nah, maka syamsa di sini adalah maf'ul ma'ah namanya. Dia nasab karena maf'ul ma'ah. Menunjukkan keberadaan matahari yang bersamaan dengan kedatangan pangeran atau pemimpin. Ya, ini pangeran, pemimpin tergantung konteks saja ya, fleksibel saja sebetulnya. Ya, jadi matahari itu ada bersamaan dengan kedatangan amir, seperti itu. Inilah maf'ul ma'ah. Maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah sangat sederhana pembahasannya. Ya, yang terpenting adalah kita tahu arti masing-masing kosakata. Barakallahu fikum. Alhamdulillah selesai. Semoga Allah jadikan yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.